Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang utama dan terutama, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salam serta selawat semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Ustadz Muhammad Arif Esaki MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya. Hadir dalam hal ini sekjennya ya, Bunda Sriyanti MPD. Yang kami hormati Sekretaris Kecamatan Camat Jaten Bapak Agus Bawanto, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Yunus, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi PAN. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jaten Bapak Haji Dwi Priyo Sarjono serta jajarannya. Yang kami hormati Ketua PCA Jaten Hajah Sri Admini SPD serta jajarannya. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Jaten. Yang kami hormati Panitia Kegiatan Muscak. Yang kami hormati Kepala SMP Muhammadiyah 9 Jaten Karanganyar beserta Kepala AUM se-Kecamatan Jaten, tokoh masyarakat, tokoh yang hadir pada acara Muscak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jaten, hadirin Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Dan pada hari ini Ahad 22 Oktober 2023, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jaten akan melaksanakan musyawarah cabang. Minta doa pada Bapak Ibu sekalian. Jaten salah satu kecamatan ya, termasuk kecamatan dengan kota ya, bisa disebut kecamatan kota juga. Maka harapannya pada musyawarah cabang kali ini, saya selaku ketua panitia acara musyawarah ini semoga menjadi tonggak awal kebangkitan pimpinan cabang Muhammadiyah Jaten agar ke depan sesuai dengan moto yang telah kita buat untuk agenda kegiatan ini nanti bisa mencerahkan dan memajukan Jaten dan umumnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan muscap ini ya diikuti oleh 9 ranting yang ada di pimpinan Muhammadiyah Jaten. Yang Aisyah juga alhamdulillah sudah siap untuk melaksanakan muscap ya PCA Jaten. Sekali lagi semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan ke depan PCM dan PCA Jaten bisa maju, bisa semakin mencerahkan, memajukan Jaten dan mencerahkan semesta. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam kegiatan ini banyak kekurangannya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh peserta yang telah hadir juga, dan saya berikan ucapan terima kasih kepada semua panitia yang telah mensukseskan acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya mari bersama-sama berfastabiqul khairat, memajukan Jaten dan mencerahkan semesta. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
lidullahu nadini kulih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu beserta musyawarah cabang Muhammadiyah Jaten maupun Aisyah yang berbahagia, di sini yang saya hormati pada Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian Bapak Ketua Muhammadiyah Daerah yang saya hormati, kemudian para tuan rumah, Kepala SMP Muhammadiyah 9, kepada Aisyah Jaten, kemudian kepada seluruh peserta musyawarah yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kita mampu melaksanakan musyawarah cabang. Perlu diketahui Pak Camat, ini budaya Muhammadiyah. Jadi setiap 5 tahun itu kalau di tingkat nasional ada muktamar. Setelah muktamar selesai, 3 bulan berikutnya harus muspil tingkat wilayah. Jadi Jawa Tengah, provinsi. 3 bulan berikutnya harus musda. 3 bulan berikutnya harus muscap, nanti sampai ranting tingkat desa. Walaupun sekarang ranting keputusannya tidak hanya desa, tapi bisa komunitas. Itu budaya di Muhammadiyah. Kemudian informasi di cabang Jaten itu muscap ini penjaringannya tidak hanya hari ini, sudah dilakukan akad pekan yang lalu. Ada caranya namanya muspilcap. Jadi penjaringan pengurus-pengurus yang akan hari ini dipilih. Bahasanya melihat pimpinan cabang itu ada umpamanya kita mengambil ganjil 9, minimal 5, 7, 9, 11 sampai 13. Kalau pimpinan pusat 13. Di Jaten ini 9. Kemarin mestinya kita itu milih 9 kali 3, 27. Tapi kemarin yang datang cukup banyak, semua yang bersedia menjadi pengurus, keputusannya disepakati semua jadi calon pimpinan. Ada disepakati. Maka hari ini ada gambar-gambar itu, semua sudah bersedia untuk dipilih hari ini, memilih 9 orang. Ini perlu saya sampaikan sedikit informasi, itu cara Muhammadiyah memilih kepemimpinan. Dan perlu diketahui, walaupun kayak begitu syaratnya cukup ketat, harus punya NPM. NPM itu nomor baku Muhammadiyah. Harus pernah kegiatan di mana, harus pernah kegiatan ini dan lain-lainnya. Ini di dalam menuju kepengurusan yang lebih bagus. Kemudian saya informasikan lagi untuk Jaten. Jaten ini sebetulnya termasuk cabang yang punya amal usaha cukup besar. TK, Taman Kanak-kanak, yang mengelola itu Ibu Aisyah itu jumlahnya 15. Dan kondisinya 75% bagus. Nah, tapi ini karena belum begitu maksimal yang ngurusi. Setelah TK keluar itu larinya kemana nggak tahu. Kita baru punya MI Muhammadiyah di Suruh Kalang, di Sasana. Itu saja baru berdiri meluluskan 4 kali. Berarti baru berapa tahun? 6 tambah 4, 10 tahun. Kemudian SD tidak punya. Nah, adanya MTS yang tadi Seroyo, MTS juga. MTS juga itu ya hidup, muridnya ya
Kemudian SMP 9. SMP 9 ini lebih perlu perhatian khusus. Ini bahasanya itu memprihatinkan. Harus perlu support yang bagus. Ada SMP, kemudian ada SMA tadi yang ikut tampil. Kemudian ada SMK 5 yang ada di Pondok Al-Maulid. Jadi secara ya, di Jaten ini cukup banyak. Tapi gampangnya kalau orang itu hidupnya kurang meriah. Nah ini perlu gerakan-gerakan yang memajukan amal usaha itu lebih bagus. Itu informasi di Jaten yang berkaitan dengan amal usaha. Kemudian kaitannya dengan perserikatan. Yang perlu kita perhatikan adalah sekarang sudah mulai menggeliat maju. Dilihat dari jumlah peserta, kemudian yang siap menjadi kepengurusan, ini sudah semakin banyak. Berarti masa yang akan datang, saya itu kan sudah menjadi pimpinan 2 kali. 2 periode, berarti 10 tahun. Ditambah COVID 2 tahun, 12 tahun. Maka nanti dalam muscap, nanti pilihan pengurus, jangan pilih saya lagi. Pilih yang muda-muda tuh, biar lebih maju. Orang tua bagaimanapun melayani orang banter. Nek dioyak-oyak no. Makanya lebih muda-muda harus semangat ini. Nanti teman-teman yang ikut mustaf, setelah ini kan pembukaan selesai, peserta semuanya yang tidak mustaf kan boleh pulang. Yang mustaf tidak boleh pulang, maka ada kegiatan nanti sidang-sidang terakhir dengan pemilihan. Dan pemilihan nanti menggunakan e-voting. Jadi kita gunakan karena ini yang datang banyak yang muda-muda, kemudian semua berpendidikan yang cukup bagus, maka saya bilang e-voting kan bisa dilaksanakan. Tadi malam sudah dieksperimen, oke, berjalan, semoga nanti pelaksanaannya juga berjalan dengan bagus. Saya kira sambutan saya tidak begitu banyak, semoga nanti musaf ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, beliau Bapak Muhammad Arif Babher SAG MAG. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat Jaten atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan ranting Aisyah se-Kecamatan Jaten. Yang kami hormati para hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan para peserta musaf di Kecamatan Jaten yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua bisa bersilaturahmi berkumpul di SMP Muhammadiyah 9 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Terima kasih sekali yang kedua pada Bapak Ibu sekalian yang telah rawuh pada acara pada siang hari ini atau pagi hari ini. Mudah-mudahan kerawan Bapak Ibu semuanya diberikan imbalan pahala oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pimpinan cabang Aisyah Jaten ada 6
pimpinan ranting Aisyah. Amal usahanya yaitu ada 15 TK, ada 4 KB, 2 TPA. Adapun guru TK-nya ada 61 guru, yang 50 guru WB, yang 11 guru PNS. Adapun siswa TK seluruhnya ada 655 siswa. Guru TPA dan KB ada 6, siswanya ada 60 siswa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk kegiatan PRA, PCA maupun di bawahnya itu tiap bulan sekali itu PCA-nya. Untuk PRA-nya ada yang 182 kali, ada yang per minggu, ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti senam tiap hari minggu, ada kegiatan menanam tanaman tabula pot dan lain sebagainya. Itulah ibu-ibu Aisyah yang ada di Kecamatan Jaten. Bapak Ibu hadirin yang hormati, selanjutnya Aisyah adalah ikut memajukan Islam berkemajuan, mencerahkan peradaban bangsa, yaitu menyemai benih-benih kebaikan, kedamaian, keadilan untuk kemajuan hidup bangsa di seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua PDN Kabupaten Karanganyar dan yang kami hormati Ketua PCA Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua PCM, Ketua PCA Kecamatan Jaten, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin peserta musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Jaten yang telah berkenan hadir pada hari ini. Pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua akan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di halaman SMP 9 Muhammadiyah Jaten ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mohonkan izin beliau Bapak Camat Jaten tidak bisa hadir membersamai di tengah-tengah kita karena ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga diwakilkan kepada kami. Sebelumnya kami mohon izin juga untuk memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Nama Agus Wibawanto, sarjana ekonomi, yang mana ini juga rekor bagi saya, Bu. Belum genap 1,5 bulan sudah dilantik 2 kali, alhamdulillah. Yang mana kami bertugas di Kecamatan Karanganyar tanggal 29 September 2023 mendapatkan amanah dari beliau Bapak Bupati Karanganyar menjadi sekretaris Kecamatan Jaten. Dan syukur alhamdulillah juga bertepatan tanggal 2 Oktober 2023 mendapatkan amanah kembali sebagai PJ Kades Grimo. Alhamdulillah dikantuk amanah mugi berkah barokah, Ibu. Yang mana amanah tersebut kami emban sesuai dengan usulan dari Bapak Kades yang mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Karanganyar, sehingga untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di desa diampu dan diamanahkan
pemerintah Kecamatan Jaten dan juga pemerintah Desa Ngimo mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Muscap Kecamatan Jaten pada hari ini. Mudah-mudahan semua tenaga pikiran panjenengan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan, intinya memang saat ini adalah eranya generasi muda nih Bapak Ibu. Generasi muda itu nek nyambut damel satset dasdes. Nopo mulai sekarang itu eranya era digitalisasi. Nopo-nopo saat ini ngangge HP sing gepeng niku. Nggih to Bu? Nah, nanti menika mugi-mugi nggih pelaksanaan musyawarah cabang pada hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dan semoga keputusan yang dihasilkan dan pimpinan hari ini nanti menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jaten dan juga bermanfaat demi kemajuan kemakmuran PCM dan PCA Kecamatan Jaten. Mudah-mudahan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan hari ini nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, barokah, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Jaten, kepada Bapak Muhammad Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fataqallibu khasirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa bi nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Terhormat yang memuliakan Dewa Pimpinan Daerah Asia, yang kesempatan ini beserta rombongan yang dipimpin oleh Ibu Setianti. Harusnya tadi PDA dulu Bu, ya, Masya Allah. Kemudian Pak Camat yang diwakili Bapak Agung Widian
Gus. Gus, terima kasih tadi kalimat-kalimat yang singkat padat yang bermakna dan forkom pincang. Kemudian Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ustaz Haji Dwi Priyo beserta Beliau, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah itu luar biasa singkat padat juga yang dengan sampaikan serta Beliau, kemudian pimpinan daerah. Ini Ustaz Roswa ini mewakili Pajam atau anggota? Oh iya, terus senior kami Pak Haji Nadio, Pak Budi, Pak Arman. Bapak semua tidak mungkin kami sebut satu persatu ya, Ustaz Jaryono, Ibu semua, Betul, guru, karyawan, semuanya, siswa-siswi Muhammadiyah, Aisyah, Jateng yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad. Hari Ahad itu hari yang padat sekali Bapak Ibu. Sebagian dari kita ada yang Jateng juga nih. Saya pagi ini tadi subuh di Manggis, terus lanjut ke Jatipuro, mampir Jumapolo, Jalan Sehat, waktunya nggak ada. Nanti kalau mampir ke situ, kesininya nanti nggak ada, pulang ke rumah ganti baju karena tadi pakai sarung, mau bablas pakai sarung, terus sama Ustaz Asyidud ganti baju langsung berangkat ke sini. Sebenarnya juga ditunggu di Colomadu, tetapi katanya nggak ada juga Colomadu, jadi padat sekali hari Ahad. Alhamdulillah. Kemarin juga Sabtu juga demikian. Saya turun dari tahun lalu ada kajian jam 11, jam 12, kemudian masih ada yang ngantor juga sehat. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, luar biasa pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Jateng. Jadi khususnya dalam 7 tahun terakhir itu banyak sekali perubahan. Dan perubahan itu saya yakin dan kita semua yakin perubahan itu terjadi karena guyub rukunnya, kemudian keikhlasannya. SD, MI, SMP, MTS yang luar biasa. Ada perubahan yang memang cepat, ada yang perubahan memang tahapannya memang Allah berikan sampai ke situ. Dan semua itu saya yakinnya itu dilakukan, diraih dengan ikhtiar yang kompak. Kalaupun ada perbedaan itu wajar dalam sebuah organisasi. Likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu ada pendapatnya sendiri-sendiri. Jadi wajar. Kalau justru kompak-kompakan dalam berpendapat malah aneh di Muhammadiyah kok pemikirannya sama semua. Monggo Pak Yunus, dan nanti ini calon kita Bapak Ibu, kader kita Pak Yunus, terima kasih keramahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan amanat berikutnya Pak Yunus. Ya, beliau sangat amanah Bapak Ibu. Beliau memang wakil kita yang luar biasa. Beliau tidak cerita Bapak Ibu, tapi saya dengar cerita dari macam-macamnya. Beliau ini menyalurkan bantuan-bantuan berbagai macam ke sekolah-sekolah kita. Itu kan biasa namanya kirimkan bantuan macam-macam, kemudian ada sekedar bingkisan terima kasih, itu beliau tolak loh Bu. Ya persis sama Mbak Nana. Jadi kita butuh sekali umat Islam, rakyat Indonesia butuh pemimpin-pemimpin, wakil-wakil umat seperti beliau. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan beliau untuk melanjutkan amanat untuk 2024 sampai 2029. Dan terus ya, dan Allah terus mudahkan. Ya. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya beliau, yang paling tidak satu dapil ada seorang seperti beliau itu, insya Allah barokah buat kalian. Kemudian, jadi keikhlasan kebersamaan ini, saya hanya merangkai saja atau mengamati apa yang terjadi di pimpinan
cabang Muhammadiyah dan Aisyah Jaten. Yang saya juga berinteraksi sejak awal ya sama Pak Budi juga begitu. Sejak awal tahun 2011, 2012 mulai ngaji sampai hari ini berkembang luar biasa. Ya, itu insya Allah generasi muda yang tadi juga kita baru mendengar kampanye supaya tidak dipilih itu ya Pak Budi itu baru. Tepuk tangan buat beliau. Kampanye kalau dipilih ini luar biasa, ya. Itu dikabulkan nggak Bapak Ibu? Kita aminkan nggak beliau itu? Nggak perlu diaminkan biar sejarahnya. Memang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang semakin tua, semakin diberi genggam sesuatu itu biasanya susah untuk dilepaskan. Itu hukum alam. Kalau yang muda tangannya masih sehat begini, tapi kalau yang tua sudah begininya susah Bapak Ibu. Ya, itu hukum alam. Kalau sudah tua itu sudah mulai harus kendor genggaman. Kalau sudah kendor nggak biasanya susah sekali untuk dibegarkan itu angel Bapak Ibu. Ya, jadi yang ketiga di antara yang mempercepat kemajuan itu karena banyaknya generasi muda yang diberi kesempatan. Ya, banyaknya generasi muda yang diberi kesempatan. Kemarin saya mengikuti Zoom itu hampir 3 jam. Judulnya Peran Pemuda 95 tahun Sumpah Pemuda yang diselenggarakan PP Muhammadiyah. Pembicaranya itu kan ada dari Jogja, ada dari Perancis, dan ada 3 narasumber. Tetapi dari uraian yang panjang itu Bapak Ibu, tajam sekali. Saya hanya menyimpulkan satu. Apakah yang tua itu tahu diri? Itu saja Bapak Ibu. Ya, yang muda ini sudah terjadi, sudah kodrat sejarah. Generasi itu ada, cuma yang tua itu tahu diri tidak. Kira-kira mohon maaf loh Bapak Ibu. Ya, saya ingat peristiwa muktamar atau kongres terpilihnya Kiai Haji Mas Mansur Bapak Ibu. Itu ada peristiwa bersejarah. Jadi Kiai Haji Mas Mansur sebelum dipilih untuk menjadi ketua Hizbut Muhammadiyah itu muktamar itu sudah selesai Bapak Ibu. Muktamar itu sudah hampir selesai dan sudah diputuskan. Tapi para pemuda Muhammadiyah kata muda-muda saat itu tidak menerima hasil muktamar dan sudah diketok. Padahal 3 di antaranya itu ada sabiqun al-awwalun, murid-muridnya langsung Kiai Dahlan. Berarti kalau itu tahun 42, generasinya Kiai Dahlan 1912 sampai tahun 42 kira-kira berapa tahun Bapak? Ya itu anak didikan langsung Kiai Dahlan 1912 sampai 30 tahun 30 tahun memimpin betul pusat pengurus besar Muhammadiyah. Hanya pemuda itu tidak terima dengan hasil itu, kemudian mendatangi satu-satu formatur atau pleno pada saat itu supaya mundur. 3 orang ini muridnya Kiai Dahlan. Ada cerita yang unik. Diminta Ki Bagus Hadi itu semua tidak mau. Satu-satunya orang yang nggak bisa cetak itu adalah Kiai Haji Mas Mansur. Jadi Kiai Mas Mansur diminta untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Muhammadiyah yang keempat. Baru beliau itu bersedia. Walaupun kepemimpinan beliau itu cuma 2,5 tahun atau 3 tahun. Tapi yang hebatnya ada pemuda-pemuda Muhammadiyah yang membongkar kebenaran. Padahal itu didikan Kiai Dahlan. Didikan 100 tahun kemudian seperti apa? Ya, di situ. Tapi saya yakin Muhammadiyah disitulah dinamikanya, dinamisnya, ya, muncul sosok-sosok seperti Ustaz Pamuji, luar biasa untuk gerakannya. Allah memimpin yang begitu. Ya, termasuk as-sabiqun al-awwal zaman Rasulullah itu juga begitu. Dari 50 orang yang pertama masuk Islam itu 30 sampai 40-nya itu rata-rata berusia di bawah 40 tahun. Yang tua itu cuma termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, termasuk tua. Toha kalau tidak salah juga. Ya, tapi sebagian besarnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar selisihnya berapa tahun dengan Rasulullah. Sayyidina Umar masih muda. Sayyidina Ali masih muda beliau. Generasinya sangat cepat sekali. Maka generasi yang cepat ini menurutku sebagaimana semangat yang disampaikan Pak Ketua Cabang Muhammadiyah Jatim itu kita harus apresiasi.
saya sudah 2 periode, kemudian mempersiapkan generasi muda untuk menaikkan estafet ini. Apakah beliau itu masih kita butuhkan, itu yang paling paham dan nanti adalah keluarga besar sing ganti kuwi sih anu Bu nyiapin ruangan bari kan mlebu ruangan tapi ada tadi saya ada anu lho omongnya Pak anu lho sing siji telepon ini ayat ini di dalam Quran aula nanti ada nanti sudah ready. ini unik Bapak Ibu. Allah berfirman, tapi yang mengucapkan kalimat ini Nabi Musa alaihissalam. Ya kaum, wahai kaumku, berarti Bani Israil, Ibu. Bani Israil. Udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kalian Bani Israil ke tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Allah kata Allahu alaikum, karena Allah telah menetapkan Baitul Maqdis itu, Palestina itu untuk kalian. Coba Bapak Ibu, surat 5 ayat 21, surat 5 ayat 20. Hai kaumku, masuklah ke Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem, yang mana Allah sudah menetapkan tanah itu untuk kalian. Namanya itu Bani Israil. Ya. Kemudian wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian balik ke belakang. Karena kisahnya itu kan disuruh masuk, Allah menjanjikan pada Bani Israil itu Palestina sebagaimana tempat kakek moyang mereka, Nabi Yakub alaihissalam. Tapi karena sudah sekian zaman dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, itu ada sekitar 400 tahun. Lalu kembali ke Palestina, tapi cuma Palestina penghuninya sudah berbeda Bapak Ibu. Bani Israil itu tidak mau, padahal Allah perintahkan ya Bani Israil, masuklah sana, berjihadlah engkau menghadapi musuh-musuhmu, aku akan berikan kemenangan. Tapi apa kata Bani Israil Bapak Ibu? Ya Musa, kau perang saja sana, kami tunggu di sini. Itu kata-katanya Bani Israil Bapak Ibu. Akhirnya dari sekitar 70 Bani Israil yang bersedia ikut Nabi Musa untuk perang itu cuma 7 orang. Akhirnya perangnya nggak jadi. Allah kirimkan Allah tetapkan pada Bani Israil untuk mutar-mutar di padang. Tapi sampai akhirnya mereka bisa masuk. Nah, cuman begini, ayat ini ditutup dengan kalimat Fatam qalibu khasirin. Kalau engkau memang tidak mau masuk ke sana, maka engkau akan berbalik mengalami kerugian selama. Pertanyaan saya dari ayat, kira-kira Yahudi tahu tidak? Tahu persis Yahudi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW tahu persis surat Al-Maidah ayat 1. Tapi kenapa Yahudi tidak pernah mengangkat ayat ini ke forum internasional? Baik kaum muslimin berdasarkan kitab suci pun di dalam surat Al-Maidah ayat 21, Palestina itu hak kami karena Tuhan memberikan kepada kami. Jadi Anda jangan menghalangi kami. Kenapa ayat ini tidak dipakai Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu. Kalau ayat ini dikumandangkan oleh Yahudi, maka perhatian dunia kepada Al-Quran. Mereka tidak mau terima kalau Al-Quran menjadi perhatian di dunia, dan banyak orang-orang berbondong masuk Islam gara-gara ayat ini. Jadi memang Yahudi itu adalah bangsa pemuska terbesar di dunia. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, dan Allah berikan Palestina kepada Yahudi itu tidak cuma ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka Allah akan kirimkan musuh bagi mereka. Di antara musuh mereka hari ini adalah Hamas, Hizbullah, Taliban, dan maka Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, poin-poin yang bisa kami sampaikan, satu, khususnya pimpinan Sabar Rahmat dari Komisi yang datang, Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan mudahkan perjalanan perjuangan Bapak Ibu semua untuk isu Islam dan Muslimin, membumikan Islam yang sebenar-benarnya, membawa kemajuan nyata ya, memajukan jata dan mencerahkan semesta. Ini semuanya tidak daya, tidak upaya, tidak kekuatan kecuali dari Allah dan keikhlasan panjenengan semua. Satu, yang kedua, doakan terus Palestina Bapak Ibu.
ya, sisihkan sebagian rezeki Palestina supaya kita mendapatkan berkah dari para syuhada di Palestina. Dan saya dengar hari mungkin beritanya katanya bantuan dari Muhammadiyah juga diblokir ya Bapak Ibu. Ya, sudah sekitar berapa? 15 miliar kalau tidak salah. Ya. Tetapi Allah tidak, kekuatan Allah tidak bisa diblokir oleh Yahudi. Dan Yahudi ini berada dalam gimpitan yang luar biasa mereka. Dia maju berhadapan kekuatan Hamas, Hizbullah, Taliban, Lebanon, Suriah, Iran, Rusia. Mau mundur ke belakang mana? Ya, walaupun di belakangnya ada kekuatan Amerika yang baru kali ini kekuatan terbesar angkatan lautnya itu sudah standby di Palestina itu, yang tidak dikeluarkan pada saat Ukraina. Ya, maka kita mengharapkan kepada Allah supaya barokah dari para syuhada itu juga sampai kepada kita negeri yang jauh dari Palestina. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, langsung buka tadi. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, musyawarah cabang pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Jaten Periode Muktamar ke-48 dengan tema memajukan Jaten dan mencerahkan semesta yang diselenggarakan di SMP Muhammadiyah 9 Jaten 22 Oktober 2023 Masehi atau 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Mari kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini dinyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali doa kita bersama dengan membaca umum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum warhamna sayyara. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la haman illa faradtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min khawaiti dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Atas kesalahan yang telah terjadi, saya